Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devanda Prastio, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang saya buat dengan judul Pandemi COVID-19 sebagai alasan force majeure dalam pemutusan hubungan kerja dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu penelitian. Dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan informasi dari media elektronik yang mendukung penelitian ini. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Latar belakangnya dalam penelitian ini pertama, pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia telah menimbulkan dampak yang serius bagi kehidupan manusia. Tidak hanya di bidang kesehatan, pandemi COVID-19 juga berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk keberlangsungan pekerja dan penurunan pendapatan pekerja. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bersama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan survei online tentang dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja. Survei dilakukan pada tanggal 24 April sampai tanggal 2 Mei 2020 dengan total responden sebanyak 1.112 pekerja. Hasil penelitian menunjukkan terjadi gelombang besar pemutusan hubungan kerja dan penurunan pendapatan selama masa PSBB di Indonesia. Menurut data LBH, banyak perusahaan melakukan pemotongan hak pekerja hingga PHK dengan alasan force majeure atau keadaan darurat. Persentase PHK di Indonesia pada akhir April 2020 sebesar 15,6% dengan rincian 1,8 PHK dengan pesangon dan 13,8% PHK tanpa pesangon. Dari latar belakang tersebut, saya tertarik untuk membahas dengan 2 poin. Pertama, apakah pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan force majeure dalam melakukan PHK menurut Undang-Undang Cipta Kerja? Kedua, bagaimana perlindungan hukum pekerja atas PHK yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 menurut Undang-Undang Cipta Kerja? Adapun hasil pembahasan pertama, keadaan memaksa atau force majeure dalam suatu perjanjian diatur dalam KUH Perdata pasal 1244 dan pasal 1245. Dalam pasal 1244 dan pasal 1245, KUH Perdata memang tidak menyebutkan definisi secara eksplisit apa itu force majeure. Akan tetapi melalui pasal tersebut kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur suatu keadaan dapat dikatakan sebagai force majeure. Unsur force majeure menurut pasal 1244 KUH Perdata apabila dikaitkan dengan pandemi COVID-19 yaitu unsur peristiwa tidak terduga. Dalam pengaturan bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pengaturan mengenai force majeure dan pengaturan terkait PHK dengan alasan force majeure tidak diatur lebih lanjut. Pengaturan mengenai alasan-alasan PHK diatur dalam pasal 154A dan dalam pasal 154A poin D menyebutkan perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa atau force majeure. Artinya syarat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan dengan dalih force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 154A ayat 1 poin D harus diiringi dengan tutupnya perusahaan. Sehingga apabila perusahaan masih beraktivitas seperti biasa atau tidak tutup secara permanen, maka tidak bisa serta-merta melakukan PHK dengan
serta-merta melakukan PHK kepada pekerja dengan alasan pandemi COVID-19 sebagai kondisi force majeure. Selanjutnya masuk dalam hasil pembahasan kedua. Perlindungan pekerja oleh negara akibat pandemi COVID-19 merupakan hak konstitusional bidang ketenagakerjaan dan kesehatan yang secara tegas dijamin dalam UUD NRI tahun 1945. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perlindungan hukum jika terjadi pemutusan hubungan kerja diatur dalam pasal 154A. Pemutusan hubungan kerja diatur dalam pasal 156 ayat 1 bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Peraturan mengenai uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak diatur dalam pasal 156 ayat 2 sampai ayat 5 Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kesimpulannya pertama, syarat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan dengan dalih force majeure sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat 1 poin D harus diiringi dengan tutupnya perusahaan. Apabila perusahaan masih beraktivitas seperti biasa atau tidak tutup secara permanen, maka tidak bisa serta-merta melakukan PHK kepada pekerja dengan alasan pandemi COVID-19 sebagai kondisi force majeure. Dan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Devanda atas presentasinya. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab yang akan dilakukan oleh Dewan Juri. Kepada Bapak Suhadi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Eni. Saudara Devanda, pertanyaan saya, dari karya tulis Anda ini, pesan utama yang ingin Anda sampaikan, ya, pesan penting atau poin penting yang ingin Anda sampaikan dari karya tulis Anda itu apa? Pertama, syarat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan dengan dalih force majeure harus diiringi dengan tutupnya perusahaan, Pak. Jadi kalau perusahaan masih beraktivitas seperti biasa atau tidak tutup secara permanen, tidak bisa serta-merta melakukan PHK kepada pekerja dengan alasan pandemi COVID. Oke, dari jawaban saudara itu, saudara mengkategorikan pandemi ini, ya, COVID-19 ini sebagai force majeure yang mana? Jenis force majeure yang mana? Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pak. UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai force majeure. Hanya menyebutkan perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa atau force majeure. Oke, terima kasih dari saya cukup, Mbak Eni. Baik, terima kasih Pak Suhadi atas pertanyaannya. Selanjutnya, Ibu Dewan Juri, Bu Dewi, dipersilahkan untuk memberi pertanyaan kepada peserta. Iya, pertanyaannya Pak Hadi itu gantung itu ya. Saya menanti-nanti next-nya apa, ternyata kok terima kasih. Ya, oke, presentasinya lumayan mendayu-dayu, jadi saya agak sedikit ngantuk. Oke, biar nggak ngantuk ya. Gini, kan tadi perlindungannya pada si pekerja ya, gitu kan? Ya, Bu. Jadi kalau perusahaan ini beroperasi seperti biasa, maka tidak boleh dilakukan PHK, gitu ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kalau beroperasinya setengah-setengah, hari ini beroperasi, besok tidak beroperasi, boleh nggak pekerja ini dibayar
tidak sesuai dengan aturan yang ada, gitu kan? Misalnya kalau bulan ini beroperasi berarti dibayar, bulan depan tidak beroperasi maka tidak dibayar gitu. Tapi tidak di PHK gitu. Boleh nggak seperti itu? Boleh, Bu. Boleh ya, menurut kamu boleh ya. Dengan Yang kondisi penting, ya. gitu. Dalam Yang penting nggak di PHK gitu ya. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja disesuaikan, Bu, sama kondisinya ya. Yang penting tidak di PHK. Disesuaikan, yang penting nggak di PHK, tapi nggak dikasih kerjaan gitu ya. Nah ini nanti bisa polemik lagi sih sebenarnya. Tapi oke. Intinya adalah bahwa tidak di PHK gitu ya. Nah sekarang perlindungan bagi si pelaku usahanya di mana? Kalau tadi kamu melakukan perlindungan bagi si pekerja kan, sekarang saya balik. Perlindungan bagi si pelaku usahanya seperti apa kalau dalam kondisi misalnya pandemik seperti ini? Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada, Bu. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sebentar, Bu, cari pasalnya dulu. Kan harus equal ya. Kalau kita hukum itu kan melindungi gitu, tidak hanya melindungi pada satu parsial saja gitu, tidak hanya melindungi pada pekerjaan saja, ya juga melindungi para pelaku usahanya juga, pengusahanya juga, jadi equal sehingga sistem ekonomi berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya kalau misalnya dilindunginya pekerjanya, terus besok-besok perusahaannya bangkrut dong. Gimana? Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada, Bu, tapi dalam pasal berapa ya saya lupa. Iya, oke. Nanti kalau misalnya nggak dilindungi, bangkrut, terus hengkang dari Indonesia bagaimana? Para investor atau para pengusaha yang mau berusaha nggak jadi deh berusaha di Indonesia. Kalau pelaku usaha, kalau pekerja kan bisa demo ya. Nah, kalau pelaku usahanya ya tinggal angkat kaki deh dari Indonesia. Terus gimana sistem ekonominya? Saya lupa dalam pasal berapa. Oke, nggak apa-apa. Ya sudah. Itu saja Mbak Heni, saya kembalikan. Baik Bu Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bu Ferry, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Heni. Selamat siang Mas Devanda. Terdengar Bu Ferry, Mas Devanda? Dengar, Bu. Oke, ada 2 rumusan masalah ya yang kamu angkat, yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi, dan lagi-lagi mengusungnya adalah force majeure. Terus yang kedua adalah perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja. Kita kan pandemi mulai pertengahan Maret sampai dengan sekarang, akhir November ya. Akhir November berarti hampir sudah 8 bulan ya. Di 8 bulan itu adakah pemutusan hubungan kerja tanpa kita melihat sebelum kita melihat yang omnibus itu? Ada nggak? Banyak, Bu. Nah, apa aja? Nek wong hukum kan nek banyak itu langsung nyebutkan ini Bu, tentang ini gitu. Sebelum pandemi itu. Enggak, maksudnya sebelum omnibus law-nya ini, undang-undang cipta kerjanya itu disahkan. Kan pengesahannya kan juga baru-baru ini kan. Ada nggak yang meminta PHK karena terkait dengan adanya pandemi? Dalam survei yang dilakukan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bersama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia pada tanggal 24 April sampai 2 Mei 2020, hasilnya menunjukkan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja dan penurunan pendapatan selama masa PSBB.
PHK di Indonesia pada akhir April 2020 sebesar 15,6% yang terdiri dari 1,8% PHK dengan pesangon dan 13,8% PHK tanpa pesangon. Oke, itu nasional ya, enggak per provinsi ya. Oke, karena tiap-tiap gini. Untuk pemutusan hubungan kerja itu kan digantungkan pada kebijakan masing-masing perusahaan dan juga daerah kan. Apa keberlakuannya nasional? Pada masing-masing perusahaan, Bu. Pada masing-masing, iya benar, masing-masing perusahaan, tapi mengacu pada peraturan yang ada di daerah masing-masing, ataukah mereka mengacunya pada undang-undang? Ada undang-undang, Bu, secara nasional. Secara nasional ya. Iya. Oke. Ada nggak yang menggugat dia tidak terima untuk di PHK dan dikabulkan dalam gugatannya? Kurang tahu, Bu. Iya, kau kan ngambilnya itu ya. Kau ngambilnya itu harusnya kurang lengkap datanya. Berpikir jauh ke depan, benar. Kalau karya tulis sih dalam 1 hari bisa selesai, cuman masalahnya itu dalam apa enggak gitu. Nah, untuk rumusan masalah berikutnya atau perlindungan hukum pekerja, perlindungannya berupa apa, Mas? Saya menyebutkan cuma jika terjadi PHK, Bu. Kenapa? Berarti belum. Kalau terjadi PHK belum, Bu. Cuma kalau terjadi PHK itu pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja. Oke, uang pesangonnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan apa enggak? Ada, Bu. Ada aturannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Enggak, pengusaha sesuai ya, memberikan pesangonnya sesuai dengan aturan ya? Atau mereka punya aturan sendiri yang berlaku di perusahaannya? Enggak. Sesuai dengan aturan perundang-undangan. Oke, yakin ya? Yakin, Bu. Oke. Ya, terima kasih Mas Dewanda. Saya kembalikan ke Mbak Heni. Baik, terima kasih Bu Ferry atas pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk ke peserta nomor 6.